Cerita ini masih berkisah tentang korban-korban tidak berdosa akibat pergolakan pada tahun 1965. Pergolakan ini menorehkan luka batin pada satu keluarga di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sampai saat ini, yang bersangkutan masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Pada tahun 1962, sebut saja keluarga Oi Liap Sing, dikenal sebagai juragan pabrik sabun cap kadal. Usahanya berjalan lancar dan maju. Semua masyarakat desa menggunakan sabun cap kadal untuk keperluan mencuci, karena saat itu sabun deterjen belum cukup terkenal. Keluarga Oi Liap Sing pun menjadi makmur berkat penjualan sabun cap kadalnya itu. Keluarga Sing, panggilan akrabnya, tidak pernah sombong atau berbangga hati dengan kekayaannya. Tidak jarang keluarga Sing membantu siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Mereka tidak pernah menolak apapun jenis sumbangan yang datang, bahkan sampai sumbangan untuk partai-partai. Keluarga Sing selalu memberi dengan senang hati. Inilah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Liap Sing. Dia tidak menyadari bahwa kedermawaannya yang dilakukan pada partai-partai itu akan menjadi masalah bagi dirinya suatu hari nanti. Oi Liap Sing memiliki seorang putri yang sangat disayanginya. Dia sangat menyayangi putri tunggalnya itu dan selalu melarang putrinya keluar rumah tanpa ditemani. Nyonya Siwiwa, istri Oi Liap Sing, adalah tipe istri yang taat pada suami. Dia tidak pernah sedikit pun membantah atau melawan apa yang dikatakan suaminya. Oi Liang Ing, putri Oi Liap Sing, tumbuh dewasa dalam lindungan keluarga, kecuali saat sekolah dan les. Lian Ing menghabiskan waktu di rumah dengan membaca atau membantu ibunya. Lian Ing tumbuh menjadi gadis cantik. Pegawai-pegawai pabrik ayahnya mengaguminya, tetapi tetap menaruh hormat. Selain cantik, Lian Ing juga ramah dan baik hati. Pada tahun 1965, Oi Liap Sing berniat menjodohkan putrinya dengan putra sahabatnya di Surabaya. Istrinya menyetujui usul tersebut. Sebagai anak yang berbakti, Lian Ing juga menuruti kata-kata orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Pada tahun itu terjadi pergolakan politik. Anggota-anggota PKI diburu, diciduk, dan lalu dibantai. Entah siapa yang melapor. Mendadak Oi Liap Sing masuk dalam daftar buronan dengan dakwaan cukup berat, yakni menyandang dana alias sponsor PKI. Oi Liap Sing pun diciduk paksa. Berulang kali Oi Liap Sing menjelaskan kalau dia bukan anggota PKI. Tetapi bukti berupa catatan sumbangan bulanan untuk partai itu menjadikannya salah satu buronan yang harus dilenyapkan. Istri dan anak Oi Liap Sing hanya dapat meratapi kepergiannya tanpa tahu kapan dia akan kembali. Kepergian Oi Liap Sing menggoyahkan perekonomian pabrik sabun cap kadal. Pabrik sabun itu ibarat kapal yang sudah patah kemudi, tidak tahu arah. Siwiwa dan Oi Lian Ing tidak dapat menangani kemanajemenan perusahaan karena selama ini mereka tidak pernah diizinkan untuk membantu. Penjualan sabun menjadi macet sehingga tidak ada pemasukan. Modal dan bahan-bahan untuk membuat sabun pun habis. Pada akhir bulan, para pegawai menuntut gaji mereka. Mereka tidak mau tahu kesusahan yang sedang menimpa keluarga Oi Liap Sing. Siwiwa bingung dan hanya bisa menjanjikan perpanjangan waktu untuk pembayaran gaji pegawai-pegawainya. Siwiwa mencoba meminta bantuan saudara dan teman, tetapi semuanya mengelak dan menghindar. Mereka takut dianggap berkelompok dengan antek PKI. Siwiwa putus asa dan sedih.
Awalnya, para pegawai mau bersabar, tetapi karena berulang kali tidak ditepati, akhirnya kesabaran mereka habis. Beramai-ramai mereka menyerbu masuk ke rumah Oi Liap-sing dan mengambil apa saja yang mereka anggap dapat diuangkan sebagai ganti gaji mereka. Si Wiwa menyeret anaknya Lian Ying dan seorang pembantu setianya masuk ke ruang keluarga, lalu menutup pintunya. Kegaduhan para pegawai yang mengambil barang-barang serta upaya mereka untuk mendobrak pintu ruang keluarga benar-benar membuat si Wiwa dan Lian Ying ketakutan. Beruntung, pintu ruang keluarga itu sangat tebal dan kokoh, sehingga tidak ada yang mampu mendobrak. Namun, ketakutan telah merasuk dalam jiwa si Wiwa dan Lian Ying. Keduanya beranggapan kalau keadaan di luar sudah tidak aman lagi bagi mereka berdua. Para tetangga juga tidak berani menolong. Setelah keadaan benar-benar reda dan tidak terdengar suara riuh, si Wiwa bersama pembantunya keluar dengan hati-hati. Melihat keadaan yang sudah sepi, pembantunya segera berlari dan menutup pintu gerbang depan, tepat keluar masuk pegawai. Si Wiwa merasa sangat terpukul melihat barang-barang di ruang tamu habis diambil para pegawainya. Dia merasa dirinya dan Lian Ying benar-benar tidak aman lagi. Tidak ada lagi pelindung bagi mereka sejak Oi Liap-sing, suaminya, dibawa pergi entah kemana. Dalam kesedihan dan keputusasaan, si Wiwa memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan dunia luar. Dia menganggap dunia luar rumah sudah tidak aman lagi bagi dirinya dan Lian Ying. Komunikasi yang menjembatani si Wiwa dan Lian Ying dengan dunia luar hanyalah Atun, pembantunya yang setia. Atun dapat merasakan kehancuran jiwa majikannya dan merasa harus membantu mereka tanpa pamrih. Dengan bantuan Atun, si Wiwa mendapatkan uang dari menjual sedikit demi sedikit perhiasan yang ada. Dari uang itulah mereka bertiga menjalani hidup hari demi hari. Atun, dengan kesetiaan dan rasa kasihan yang mendalam, melayani si Wiwa dan Lian Ying, mulai dari belanja, memasak, mencuci, sampai membersihkan rumah. Dia melakukannya dengan senang hati tanpa mengharap bayaran. Setiap hari, si Wiwa dan Lian Ying hanya melamun dan membicarakan Oi Liap-sing yang tidak kunjung pulang. Secara berlahan dan pasti, keduanya mengalami tekanan jiwa yang mengubah mentalnya. Mereka tidak pernah lagi mengurus diri sendiri dan selalu tenggelam dalam lamunan. Atun yang berinisiatif meminta mereka untuk membersihkan diri, makan, bahkan tidur. Namun, hal itu tidak berjalan selamanya. Suatu hari, Atun diminta keluarganya untuk pulang. Atun bingung. Dia tidak bisa meninggalkan si Wiwa, tetapi dia juga harus menuruti orang tuanya. Dengan berat hati, dia pamit kepada si Wiwa. Si Wiwa masih berpikir jernih, meskipun jiwanya tidak stabil. Kesedihan kembali menoreh hati si Wiwa karena harus berpisah dengan orang terdekat yang dikasihaninya. Namun, dia juga tidak mungkin mencegah kepergian Atun yang bukan sanak keluarganya. Si Wiwa memberi Atun beberapa perhiasan yang masih tersisa sebagai ganti gajinya selama ini. Awalnya, Atun menolak karena tidak tega meninggalkan si Wiwa dan Lian Ying. Dia mencari kenalan yang baik dan bisa dipercaya untuk menggantikan posisinya sebagai penghubung si Wiwa dengan dunia luar. Perpisahan Atun dengan si Wiwa dan Lian Ying sangat mengharukan. Hubungan batin ketiganya sudah sangat erat. Bahkan, si Wiwa sudah menganggap Atun sebagai keluarganya sendiri. Kehilangan kedua yang mereka rasakan setelah Oi Liap-sing. Si Wiwa berusaha bertahan demi putrinya.
Dia tidak pernah memperbolehkan pengganti Atun tidur di dalam. Dia hanya meminta bantuan untuk mencuci, memasak, belanja, dan membersihkan rumah. Itu pun dengan gaji kecil. Beruntung, Sumina, pengganti Atun, tidak menolak untuk bekerja di rumah itu. Tidak terasa 5 tahun sudah berlalu. Selama itu pula, si Wiwa dan Lian Ying tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Entah sudah berapa banyak barang yang terjual, baik lukisan, barang antik, maupun perabot. Demi biaya hidup sehari-hari, telepon dan listrik sudah lama diputus karena mereka tidak mampu membayar. Kini rumah besar itu sangat lenggang. Tidak ada lagi barang-barang kuno dan antik, guci, atau lukisan terpampang di sana. Cat dinding juga sudah kusam, gorden besar tidak lagi berseri, bahkan robek di sana-sini. Suasana rumah besar itu mirip gedung kuno yang tidak berpenghuni. Sekarang, si Wiwa sering sakit-sakitan, sementara Lian Ying lebih banyak tenggelam dalam lamunan. Lian Ying juga berubah. Dia lebih suka menyendiri di kamar dan kurus kering karena kurang gizi. Kecantikan di wajahnya memudar. Ada beberapa tetangga dan saudara-saudaranya yang merasa kasihan dan ingin membantu. Akan tetapi selalu ditolak oleh si Wiwa. Si Wiwa sudah tidak mempercayai siapapun. Baginya, pendatang baru adalah ancaman bagi kehidupannya dan Lian Ying. Dalam kurun waktu 5 tahun, Atun sudah 2 kali menjenguk si Wiwa dan Lian Ying. Kedatangannya benar-benar tulus karena didorong rasa kemanusiaan yang tinggi. Atun memang telah bersuami, tetapi baginya, si Wiwa dan Lian Ying adalah keluarganya juga. Atun selalu membawakan oleh-oleh berupa pisang, singkong, nangka, bahkan beras untuk bekas majikannya itu. Suami Atun tidak melarang istrinya berbuat baik setelah mendengar cerita menyedihkan keluarga Oi Liapsing. Suatu hari, Sumina datang ke rumah si Wiwa untuk bekerja seperti biasanya. Tetapi, pintu depan rumahnya tertutup meskipun dia sudah mengetuknya berulang kali. Akhirnya, Sumina pulang tanpa berprasangka buruk. Sumina menduga kalau si Wiwa dan putrinya sedang pergi karena beberapa hari sebelumnya dia mengatakan kalau hendak pergi. Hari ketiga, saat Sumina mengetuk pintu rumah besar itu, Atun tiba-tiba datang. Sumina gembira melihat Atun dan menanyakan kenapa Atun datang lagi. Padahal, baru beberapa bulan yang lalu dia sudah datang. Atun menjelaskan kalau 2 malam berturut-turut dia bermimpi didatangi si Wiwa yang mengatakan menitipkan anaknya Lian Ying karena dia akan pergi. Sumina terkejut. Perasaannya was-was. Dia selalu menceritakan kepada Atun kalau sudah 3 hari ini si Wiwa tidak membukakan pintu untuknya. Atun bertambah cemas. Dia mengetuk pintu sambil memanggil nama majikan dan anaknya, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Atun menjadi panik, lalu pergi ke rumah ketua RT untuk melaporkannya. Pak RT segera tanggap, lalu meminta beberapa tetangga untuk ikut ke rumah Oi Liapsing. Mereka semua mengetuk dan menggedor pintu, tetapi tidak dibukakan. Akhirnya, Pak RT melaporkan hal ini ke kepolisian setempat. Dengan disaksikan pihak kepolisian, Pak RT dan warga mendobrak pintu depan keluarga Oi Liapsing. Begitu terbuka, Atun menghambur masuk. Suasana rumah sangat senyap dan bau busuk menerbak di seluruh ruangan. Atun menjerit saat melihat si Wiwa duduk di kursi malas, dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Di sudut ruangan keluarga, Lian Ying dalam keadaan menyedihkan, meringkuk ketakutan dan baju kumal. Pak RT mendekati Lian Ying, tetapi gadis malang itu menjerit ketakutan. Akhirnya, Atun mendekati Lian Ying.
Saat melihat Atun, Lian Ying memeluknya erat sambil menangis. Peristiwa di rumah Oi Liap Sing menggemparkan semua warga. Jenazah si Wiwa segera dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, lalu dikebumikan. Berdasarkan hasil diskusi Pak RT dan Kepala Desa, Lian Ying dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Lawang untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan. Hal yang tidak terduga adalah kursi malas tempat ditemukan si Wiwa terdapat sertifikat dan surat wasiat yang ditunjukkan untuk Atun. Di dalam surat itu, si Wiwa mewariskan rumah dan pabrik sabunnya kepada Atun dengan syarat harus menjaga serta melindungi Lian Ying. Atun mematuhi wasiat itu. Bersama keluarganya, dia pun pindah ke rumah Oi Liap Sing. Bersama suaminya, Atun mencoba memanfaatkan bekas pabrik sabun itu dengan membuka pabrik kerupuk, dan ternyata berhasil. Atun menyisihkan uang hasil usahanya untuk membiayai pengobatan Lian Ying di rumah sakit jiwa. Sebulan sekali, Atun datang menjenguknya. Di rumah sakit jiwa yang jauh dari keramaian, Lian Ying menghabiskan sisa hidupnya. Dokter memvonis gadis malang itu tidak bisa disembuhkan. Jiwanya telah terkurung dalam masa lalu. Saat kejayaan ayahnya, Oi Liap Sing, sebagai pengusaha sabun. Hanya Atun yang dikenali oleh Lian Ying sebagai bagian masa lalunya. Sungguh malang dan tragis nasib keluarga Oi Liap Sing yang menjadi korban pergolakan politik. Namun, Tuhan begitu adil, menghadirkan sosok pembantu yang setia dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Dari masa kejayaan hidup Oi Liap Sing sampai kehancurannya, Atun sosok lugu yang patuh dan setia pada majikannya. Selain menjenguk Lian Ying, Atun juga rajin berziarah ke makam si Wiwa dan mendoakan untuk ketenangan arwahnya. Atun berhak atas warisan keluarga Oi Liap Sing. Si Wiwa tidak salah dalam memilih orang. Atun sering menceritakan pada anak-anaknya tentang warisan itu, sampai tulisan ini dibuat. Keluarga Atun tidak pernah melupakan Lian Ying. Mereka pun masih rajin berziarah ke makam si Wiwa. Kalau Anda ke Jawa Timur dan mampir ke pabrik kerupuk yang bergaya Tiongkok, itulah rumah keluarga Atun. Selesai.